Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Senang sekali kita dapat berjumpa walaupun secara online. Dan kali ini kita juga akan kembali melanjutkan apa yang sudah beberapa minggu ini kita bahas, yaitu PA dari kitab Amsal. Dan pada episode kali ini kita akan masuk ke dalam Amsal 9. Namun sebelum itu, marilah kita sama-sama memohon hikmat dari Tuhan supaya kita dapat mengerti apa yang akan kita pelajari pada episode kali ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas segala yang telah Engkau berikan kepada kami, terutama Engkau telah memberikan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami memiliki hidup kekal. Hidup kami sekarang ini bermakna. Namun Tuhan, di dalam kehidupan yang banyak godaan ini, seringkali kami jatuh dan kami menyimpang dari apa yang Engkau kehendaki. Tetapi kami sangat bersyukur Engkau memberikan kami firman-Mu yang tertulis, yang dapat kami pelajari untuk menjadi panduan di dalam kehidupan kami sehari-hari, di setiap musim dan di segala keadaan. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Engkau mengaruniakan kami hati yang mau mendengar dan mau diajar, sehingga apa yang akan Kau sampaikan pada PA kali ini tidak berlalu dengan sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, pada PA kali ini kita akan belajar dari Amsal pasal 9 ayat 1 sampai 18, dan judul yang bisa kita sematkan pada Amsal 9 ini adalah Dua Rumah di Akhir Jalan. Seperti biasa, saya akan mengantar pembahasan dengan beberapa ujian, yaitu pemahaman praktis yang dapat menjadi refleksi apakah kita sudah berjalan dan memiliki hikmat Tuhan di dalam kehidupan ini atau belum. Yang pertama adalah manusia dilahirkan dalam keadaan suci, lingkunganlah yang kelak membuatnya berbuat dosa. Setuju atau tidak? Silakan jawab sekarang juga, dan nanti di akhir pembahasan kita akan kembali mengulas pertanyaan-pertanyaan ini setelah kita tahu apa yang dinyatakan di dalam firman Tuhan pada episode kali ini. Yang kedua, karena kehidupan ini sangat luas, ada area-area tertentu di mana kita harus mencari teladan selain Kristus. Ketiga, manusia dapat memperoleh hikmat Tuhan tanpa harus percaya pada Kristus. Yang keempat, dosa pada dasarnya lebih menarik dibanding hal-hal yang berkenan di hati Allah, sehingga kita perlu waspada. Dan yang kelima, kita boleh berbuat apa saja yang kita senangi, asalkan lahir dari hati yang mengasihi Allah. Silakan renungkan sebentar dan jawab semua pertanyaan ini, setuju atau tidak setuju. Kita akan kembali memeriksanya di akhir pembahasan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, tentu semua kenal ya siapa orang yang fotonya saya tayangkan ini. Ya, dia adalah Rhoma Irama, yang biasa kita kenal sebagai Bang Haji. Saya sangat suka mendengar lagu-lagu Rhoma Irama karena lirik-liriknya itu banyak ya memaparkan nasihat yang dapat menuntun para pendengar atau para pencinta musiknya untuk hidup yang lebih baik ya, lebih bermoral. Salah satunya adalah lagu ini ya, Haram. Dan di dalam liriknya itu ada kata-kata seperti ini. Kenapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Kenapa semua yang enak-enak itu yang dilarang? Itulah perangkap setan, umpannya ialah bermacam-macam kesenangan. Jadi dari penggalan lirik ini, pendengarnya itu diajak untuk merefleksi bahwa di dalam dunia ini, hal-hal yang enak itu biasanya adalah hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Hal-hal yang nikmat itulah yang biasanya dilarang oleh Tuhan. Apakah benar demikian? Memang ada kebenaran di dalam penggalan bait ini ya. Tetapi kalau kita perhatikan ya,
sebagai anak-anak Tuhan, kita bandingkan dengan apa yang dipaparkan oleh Tuhan di dalam firman-Nya, maka kita akan mengerti bahwa sebenarnya yang dilarang oleh Tuhan itu bukanlah hal yang enak-enak. Nanti kita akan belajar bahwa ada hal yang terlihat enak di dalam dunia ini, tetapi sebenarnya itu menuntun kita kepada kehancuran. Kalau demikian, masihkah itu terlihat enak? Nah, demikian pula kita juga harus merefleksikan diri kita sebagai orang Kristen. Apakah kita masih menikmati hal-hal yang sebenarnya Tuhan larang? Apakah kita masih melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan dan sebagainya? Seperti beberapa pelajaran yang telah saya ulas, kalau hati kita sudah dilahirbarukan oleh Roh Kudus, maka sebenarnya apa yang kita sukai itu akan selaras dengan apa yang juga Tuhan sukai dan Tuhan perintahkan. Dan kalau hati kita sudah dilahirbarukan oleh Roh Kudus, kita berjalan di dalam hikmat, maka tidak usah dilarang pun, kita juga tidak mau untuk melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan. Mari kita akan pelajari Amsal ini dengan sedikit lebih dalam. Kita akan mengulas sedikit strukturnya ya. Bisa dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah undangan hikmat ayat 1-6. Yang kedua adalah pelajaran hikmat ayat 7-12. Dan yang ketiga adalah undangan kebodohan ayat 13-18. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian mengikuti PA dari minggu-minggu yang lalu, terutama dari Amsal 7 dan juga Amsal 8, itu ada 2 kontras ya. Di dalam Amsal pasal 7 ada wanita yang menggoda teruna yang tidak berpengalaman dan tidak berakal budi. Godaan itu menjerat pemuda yang tidak berpengalaman tersebut bak sebuah atau umpan ya yang diberikan untuk menjerat binatang. Dan ketika sudah terjerat, maka tidak ada lagi kesempatan bagi orang tersebut untuk dapat keluar ya. Ujung-ujungnya adalah maut. Kelihatannya menarik, tetapi ingat, jeratan iblis, perangkap dosa, nafsu kedagingan, itu ujung-ujungnya akan menuntut kita ke dalam maut. Kontras dengan itu di dalam Amsal 8 yang baru saja kita lewati selama 2 minggu, kita belajar di situ ada hikmat. Hikmat di dalam penciptaan, dan juga bagaimana hidup kita itu bisa berkelimpahan di dalam hikmat. Jadi ada 2 kontras. Ada undangan dosa. Undangan untuk melakukan dosa, hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Kelihatannya itu nikmat, tetapi sebenarnya itu membawa kehancuran di dalam hidup kita. Tetapi ada undangan hikmat yang kalau kita mengerti nilainya, maka itu akan membawa manfaat yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Mana yang kita pilih? Nah, itulah juga yang dipaparkan di dalam Amsal pasal 9 ini. Undangan hikmat dengan undangan kebodohan itu muncul di dalam satu pasal ini. Dan kita bisa melihat kontrasnya. Dan sebagai pembaca, kita juga diajak untuk merenungkan manakah yang akan kita pilih. Akankah kita memilih undangan hikmat dan membukakan hati kita untuk dapat menerima didikannya, atau kita memilih undangan kebodohan. Kita akan membaca bagian yang pertama. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ke7 tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi, katanya, marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Saudara sekalian, kalau kita membaca tadi ya bagian yang pertama, di situ itu ada sebuah gambaran seorang, kalau di dalam bahasa Ibrani itu adalah wanita yang mengundang untuk menikmati jamuan, pesta.
Hikmat mendirikan rumahnya ya, dan rumahnya itu memiliki 7 tiang. Apa artinya? Jadi ada beberapa gambaran ya, atau perlambang yang dinyatakan di dalam bagian ini, misalnya ketujuh tiangnya. Angka 7 kalau di dalam perjanjian lama itu biasa melambangkan sesuatu yang utuh, yang lengkap dan sempurna. Jadi di situ kita belajar dengan hikmat kita itu tidak akan kekurangan apapun. Apa yang harus kita kejar di dalam dunia ini itu fokusnya bukan pada kekayaan atau kenikmatan seksual dan sebagainya, tetapi fokuskanlah pada hikmat. Karena dengan memiliki hikmat, kita itu akan bisa menikmati berkat Tuhan dengan sewajarnya, dan kita akan betul-betul dapat menikmati secara sukacita yang meluap-luap. Tidak sukacita yang kalau di dalam paparan dunia ya, sukacita keduniawian itu semakin kita kejar, kita justru semakin merasa kering, semakin merasa ingin lagi gitu ya, tidak puas. Semakin minum itu malah semakin haus, ibaratnya seperti itu ya. Tetapi kalau kita menikmatinya di dalam hikmat Tuhan, maka kita itu akan betul-betul merasa puas, kepuasan yang sejati, sehingga kita tidak kekurangan apapun. Yohanes 10 ayat 10b, Tuhan Yesus berkata demikian. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi inilah Tuhan Yesus ya, gembala kita yang baik. Dia datang kepada domba-dombanya, kepada kita, dan supaya apa? Supaya kita itu memiliki hidup yang berkelimpahan. Jadi kalau kita sudah memiliki Tuhan, kita ada di dalam hikmat Tuhan, maka kita tidak akan merasa kekurangan lagi, tidak akan mencari-cari kepuasan di tempat lain. Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kepuasan yang sejati di dalam hidup ini, maka carilah Tuhan, carilah hikmatnya, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hikmatnya yang telah dinyatakan melalui Alkitab. Yakinlah, maka kita akan merasakan kehidupan yang sukacita, yang penuh ucapan syukur, tidak peduli keadaannya, karena sukacita ini ada di dalam diri kita, sehingga kita tidak memerlukan sukacita yang di luar diri kita, mau keadaan sedang lancar, mau sedang ada tekanan, ataupun misalnya kelimpahan, sebaliknya juga bisa kekurangan, itu secara duniawi. Tetapi sebagai anak Tuhan, di tengah kondisi apapun, kita tetap bisa merasakan sukacita, tidak kekurangan apa-apa. Sering saya melihat ada orang yang kelihatannya hidupnya biasa-biasa saja, atau bahkan di dalam pandangan saya itu seharusnya kekurangan, tetapi dia justru menampakkan kehidupan yang penuh ucapan syukur, seolah-olah dia itu memiliki seluruh uang yang ada di dalam dunia ini. Nah, bagaimana orang itu bisa mendapatkan sukacita yang seperti itu? Orang itu adalah orang yang berhikmat, yang tahu nilai hikmat Tuhan dan hidup di dalamnya. Kemudian ayat 4, ada kata-kata tak berpengalaman, tidak berakal budi. Ini sering sekali muncul ya ketika membahas antara dua jalan, jalan orang benar, jalan orang fasik, jalan menuju hikmat, dan juga jalan menuju kebodohan. Ya. Menyatakan orang yang kurang memahami benar dan salah, yang tidak peduli atau tidak berpengalaman, ya, tidak banyak makan asam garam, sehingga mudah ditipu, mudah dikibuli, sering berbuat salah, dan sebagainya. Nah, inilah undangan hikmat diberikan kepada orang-orang seperti ini, ya, termasuk juga kita. Saya sudah memaparkannya di dalam pelajaran sebelumnya, bahwa ketika kita memiliki hidup yang kok rasanya saya selalu gagal, saya kok tidak memiliki kepuasan dan sebagainya, maka sudahkah kita menerima undangan hikmatnya?
Maukah kita meninggalkan jalan yang asal-asalan, jalan yang sembarangan, tidak tahu kemana kita menuju? Dan sudahkah kita beralih menuju jalan hikmat? Maka penting sekali bagi kita untuk tahu kemana tujuan hidup kita ini. Apakah kita sudah ada di dalam rel yang benar, di dalam koridor firman Tuhan, ada di dalam hikmat Tuhan? Kalau itu yang terjadi, maka yakinlah kita tidak akan mudah tergoda oleh hal-hal yang kelihatan menarik di dalam dunia ini, tetapi ujung-ujungnya akan membawa kesengsaraan. Makanlah rotiku, minumlah anggur. Ini kalau kita bandingkan dengan Yohanes 6, mari kita membaca Yohanes 6 ayat 51 sampai 56. Saya akan bacakan dari ayat 54 saja ya. Ketika Tuhan Yesus menyatakan dirinya, akulah roti hidup. Dan Tuhan Yesus berkata seperti ini, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, lihat ya, makanlah, minumlah itu. Kemungkinan besar Tuhan Yesus itu mengambilnya dari Amsal ini. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Inilah orang-orang yang menikmati Kristus di dalam hidupnya. Kita pasti akan menikmati hidup yang kekal. Kita akan menerima kebangkitan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi inilah undangan yang ditujukan bagi kita sekalian. Termasuk jika ada di antara Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang pada saat ini masih ragu dengan Kristus. Terimalah undangan ini karena hanya undangan ini yang akan menuntun hidup kita di dalam kebahagiaan yang sejati. Apa yang dipaparkan di dalam bagian ini itu mirip dengan perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang-orang yang berdalih ya. Ketika Tuhan Yesus menggambarkan ada seseorang yang mengadakan perjamuan dan mengundang orang-orang ya untuk datang, tetapi mereka banyak sekali alasannya. Ada yang berkata, wah aku nggak bisa, aku baru saja membeli lembu. Yang lain berkata, aku nggak bisa, aku baru saja membeli ladang, harus ngurusin ladang. Yang lain lagi berkata, aku nggak bisa, baru saja aku kawin, tentu aku harus fokus pada rumah tangga yang baru. Nah ini adalah menggambarkan orang-orang yang selalu berdalih ketika mendengar undangan hikmat ya. Kita harus merenungkan, adakah hal-hal yang mengalihkan kita dari undangan hikmat? Adakah hal-hal di dalam kehidupan ini yang kelihatannya lebih menarik atau lebih urgent ya, dibanding mendengarkan hikmat berelasi dengan Tuhan? Saya teringat tadi pagi ketika saya datang ke kantor, saya datang agak telat sekitar 20 menit. Ya. Biasanya setiap pagi kami karyawan Kristen itu mengadakan doa pagi dan saya itu yang ngopak-ngopak mereka itu ya, ayo doa gitu ya. Dan tadi waktu saya datang, saya lihat belum ada yang berdoa ya. Dan saya merasa, wah ini jamnya sudah telat. Apakah saya harus langsung kerja atau tetap mengajak mereka untuk berdoa? Ketika saya berpikir, saya akhirnya memutuskan, ya sebenarnya tidak ada yang lebih urgent atau lebih menarik lagi dibanding menikmati relasi dengan Tuhan. Oleh sebab itu, walaupun sudah telat dan mungkin sudah banyak pekerjaan, saya mengajak orang-orang untuk doa pagi. Dan akhirnya kami semua berdoa dan saya merasa lega ya. Bukan lega karena kebiasaan, tetapi saya mendapat pengertian baru bahwa oh iya, saya kembali diingatkan bahwa di dunia ini fokus kita itu hanyalah kepada Tuhan. Tidak ada hal yang lebih urgent untuk dilakukan dibanding menikmati relasi dengan Tuhan. Nah seperti itu juga kita ketika kita ada Alkitab di samping kita, ada gereja yang sudah dibuka ya, bahkan sudah bisa ibadah secara onsite. Ada juga di YouTube banyak sekali khotbah-khotbah yang membangun. Apakah kita mengabaikan itu semua? Apakah ada hal lain yang lebih menarik sehingga kita tidak memanfaatkan
apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, terutama berkat-berkat rohani. Nah, ini yang harus kita renungkan. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak berhikmat, karena tidak mengerti nilai hikmat, maka kita mencari-cari kebahagiaan di luar Tuhan. Dan nanti kita akan pelajari bahwa apa yang ada di luar Tuhan, semenarik apapun, itu akan membawa kita ke dalam kehancuran, membawa kita ke dalam maut. Mari kita lanjutkan pembacaan kita. Siapa mendidik seorang pencemooh, mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri. Dan siapa mengecam orang fasik, mendapat celah. Janganlah mengecam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang, dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Apa yang dapat kita pelajari? Ini adalah pelajaran hikmat yang sangat penting ya. Di situ dipaparkan ada kontras antara pencemooh dan orang bijak. Pencemooh adalah orang yang arogan, sehingga tidak mau mendengar hikmat. Merasa sudah tahu, merasa tidak butuh apa-apa lagi. Sebaliknya dengan orang bijak, ini adalah orang yang mau mendengar hikmat, karena orang bijak tahu bahwa hikmat memiliki nilai yang luar biasa, yang jauh lebih tinggi ya, dibanding apapun juga yang ditawarkan dunia ini. Apakah kita orang bijak? Apakah kita pencemooh? Mari kita renungkan. Kemudian di dalam ayat 10 ada satu kalimat yang sangat penting di dalam kitab Amsal ini, yaitu permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Saya tidak akan mengulasnya secara lebih mendalam. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian bisa melihat di dalam pelajaran-pelajaran yang telah lalu. Allah itu adalah sumber hikmatnya. Di dalam Yakobus 1 ayat 5 tertulis demikian. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi hikmat itu berasal dari Allah. Dan hikmat itu akan menuntun seluruh hidup kita untuk taat kepadanya dan memuliakan namanya. Dengan demikian, tidak mungkin ya orang akan mendapat hikmat Tuhan kalau dia itu tidak percaya kepada Tuhan. Terutama kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kita tahu bahwa dialah satu-satunya Tuhan yang benar. Orang harus percaya pada Kristus dulu dan menikmati relasi dengannya. Kemudian hatinya dilahirbarukan, maka disitulah ya, dia itu akan memancarkan hikmat di dalam seluruh kehidupannya. Dia akan taat kepada Tuhan, dia akan berusaha untuk memuliakan nama Tuhan di tengah kehidupan sehari-hari. Dari kebenaran ini kita dapat belajar bahwa orang yang memiliki hikmat, orang Kristen yang sungguh-sungguh, anak Tuhan yang sungguh-sungguh, itu pasti akan menjadi orang yang unggul di dalam kehidupannya sehari-hari. Mengapa demikian? Karena dia itu pasti akan berusaha untuk memuliakan Tuhan di dalam setiap apa yang dia kerjakan. Ketika dia menghasilkan karya, dia akan melakukannya sungguh-sungguh dan ingin memberikan yang terbaik. Karena dia tahu bahwa karyanya itu bukan dipersembahkan bagi manusia, atau hanya untuk mendapatkan gaji, tetapi dia tahu bahwa apa yang dipersembahkan itu adalah dipersembahkan untuk Tuhan. Kita kalau memiliki hikmat Tuhan, kita takut akan Tuhan, maka hidup kita itu pasti akan ada di dalam jalur yang kokoh, karena itu ada di dalam rencana Tuhan. Bagaimana sikap kita ketika diundang untuk mendengar hikmatnya? Tentunya bisa bermacam-macam ya, seperti yang sudah saya paparkan, yaitu misalnya membaca firman Tuhan, mendengar khotbah atau nasihat orang lain yang sudah dewasa iman,
bahkan ditegur orang lain dan sebagainya. Apakah kita seperti seorang pencemooh yang tidak mau membuka hati untuk hal-hal semacam ini? Misalnya ketika ditegur ya, tadi pencemooh ya, bagaimana kalau dia dikasih nasihat ya, kita sudah belajar. Apakah kita menjadi seorang pencemooh yang kalau diberi nasihat oleh orang lain, kita bukannya berterima kasih, tetapi kita malah membenci orang itu? Apakah kita juga seperti seorang pencemooh yang kalau membaca firman Tuhan, maka kita akan menganggapnya sebagai angin lalu biasa. Itu bukan untuk saya. Wah, itu kan untuk masa lalu. Wah, itu kan untuk orang lain, bukan untuk saya. Nah, itu adalah sikap-sikap seorang pencemooh yang semakin kita kembangkan di dalam kehidupan ini, maka kita akan menerima konsekuensinya. Suatu saat, kita itu pasti akan terjatuh. Dan bukan tidak mungkin, kalau hati kita betul-betul mengeras, tidak mau menerima kebenaran firman Tuhan, maka kita akan berakhir di dalam maut, kematian secara kekal. Mendengar maupun menolak hikmat itu ada konsekuensinya, baik di dalam kehidupan ini sehari-hari, maupun juga kelak ketika kita sudah meninggal. Mari kita lanjutkan di dalam bagian yang terakhir. Perempuan bebal cerewet sangat tidak berpengalaman ia dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi, di tempat-tempat yang tinggi di kota. Dan orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya diundangnya dengan kata-kata, siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi, katanya, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Sungguh mengerikan undangan kebodohan ini. Ujung-ujungnya itu adalah maut. Gambaran perempuan bebal yang tidak berpengalaman dan tidak tahu malu, ini melambangkan godaan untuk berbuat dosa, menjerat orang-orang yang tidak berpengalaman dan tidak berakal budi. Air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Jadi ini melambangkan kedagingan dan muslihat iblis, itu bisa membuat dosa tampak menarik, tetapi ujungnya adalah maut. Di dalam Yakobus 1 ayat 14-15 tertulis demikian, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi hati-hati dengan apa yang tampak menarik di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita salah pilih, sehingga hidup kita itu justru terjerumus. Maunya untung, tetapi malah buntung. Terimalah undangan hikmat yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia memberi teladan dan juga kekuatan kepada kita untuk menjalani hidup yang kokoh. Yang tadi saya katakan ya, dilambangkan dengan 7 tiang. Dengan hikmat Kristus, kita tidak akan kekurangan apapun. Kristus adalah teladan terbaik yang lengkap di dalam kehidupan kita. Jangan coba-coba untuk menyimpang darinya. Mungkin kita pernah berpikir, apakah kita bisa belajar semua hal atau semua segi kehidupan dari Kristus? Misalnya ya, apakah kita bisa belajar tentang nilai-nilai kehidupan rumah tangga atau keluarga dari Kristus? Bukankah dia tidak pernah menikah? Ingat, walaupun Tuhan Yesus tidak pernah menikah, tetapi teladan seorang suami yang baik, atau teladan seorang mempelai yang baik bagi pasangannya, itu ada di dalam diri Kristus. Kalau seorang suami menjadi suami yang serupa dengan Kristus, maka yakinlah rumah tangganya juga akan menjadi rumah tangga yang penuh berkat. Kalau istri mau menjalankan kehidupannya, mendidik anak-anaknya, melayani suaminya seperti Tuhan Yesus Kristus ketika dia melayani sesama di dalam dunia ini, maka yakinlah
istri itu juga akan menjadi istri yang dirasa menjadi berkat bagi suaminya dan bagi banyak orang. Nah, ini yang harus kita perhatikan ya. Jadi jangan buru-buru terkesima dengan keunggulan orang-orang yang ada di sekitar kita sehingga kita lebih mengikuti nasihatnya dibanding apa yang sudah ditulis di dalam Alkitab. Ada satu cerita, konon seorang kakek yang berasal dari Amerika sana, yaitu suku Indian. Dia itu bercerita kepada seorang cucu laki-lakinya. Dia berkata demikian, "Nak, di dalam diriku ini ada dua serigala yang terus berkelahi. Yang satu adalah serigala yang baik, penuh kasih, lemah lembut, sabar, tidak suka iri hati, empati, berbagi, dan sebagainya. Tetapi ada satu lagi serigala yang jahat, yang tidak mau mengalah, dendam, suka iri hati, suka memfitnah, dan senang melihat yang lain itu menderita. Dua serigala ini terus berkelahi di dalam diriku." Cucunya itu kemudian bertanya, "Kalau begitu, serigala mana yang menang?" Dan apa jawaban si kakek? Kakeknya itu berkata demikian, "Yang menang adalah serigala yang lebih banyak aku kasih makan." Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, artinya apa? Kalau di dalam hidup ini kita lebih suka menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam Alkitab, tidak berkenan di hati Tuhan, maka yakinlah semakin kita menghabiskan waktu demikian, maka dosa itu akan semakin menarik. Kalau demikian, maka kita itu akan mudah terjerumus, mudah tersesat, mudah disesatkan. Tetapi kalau kita mengisi waktu kita dengan membaca firman Tuhan, bergaul dengan orang-orang yang dewasa rohani, sering berdoa dan sebagainya, maka yakinlah kita juga tidak akan tertarik lagi dengan dosa. Mengapa demikian? Karena kita telah mendapatkan kebahagiaan yang nilainya jauh lebih tinggi dibanding apa yang mampu ditawarkan oleh dosa dan nafsu kedagingan. Oleh sebab itu, ketika kita masih berpikir bahwa dosa itu tampak menarik, maka kita harus merenungkan, sudahkah pikiran kita itu diisi dengan hal-hal yang berasal dari hikmat Tuhan? Apakah kita memiliki relasi yang intim dengan Tuhan? Jawaban dari pertanyaan ini itu akan sangat menentukan bagaimana kita hidup. Seorang bapak gereja, Agustinus, dia berkata demikian, "Kasihi Tuhan dan lakukan apa saja yang kamu senangi. Karena jiwa yang mengasihi Tuhan tidak akan mungkin melakukan sesuatu yang menyakiti hatinya." Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita mau melakukan apapun di dalam kehidupan ini, pasti itu adalah hal yang berkenan di hati Tuhan. Jadi orang Kristen bukanlah orang yang merasa terbeban karena mendapat perintah Tuhan, terkekang, tidak boleh ini, tidak boleh itu, dan sebagainya. Orang Kristen adalah orang-orang yang betul-betul merdeka, boleh melakukan apa saja. Karena bagi orang yang hatinya sudah dilahirbarukan dan mengasihi Tuhan, maka apa yang dia lakukan pun pasti akan selaras dengan hati Tuhan. Apa yang disenangi Tuhan itu juga yang akan disenangi orang tersebut. Misalnya seperti ini ya, saya tampilkan gambar alat-alat pelukis. Seorang pelukis yang hatinya mengasihi Tuhan, dia pasti akan menghasilkan lukisan yang tidak melanggar firman Tuhan. Lukisan yang membangun,
Tetapi kalau seorang pelukis hatinya tidak mengasihi Tuhan, maka kemungkinan besar apa yang dia lukis itu juga bukan hal-hal yang bersifat membangun. Baik, mari kita periksa apakah jawaban yang kita berikan di awal PA ini itu juga sesuai dengan kebenaran yang telah kita dapatkan. Yang pertama, manusia dilahirkan dalam keadaan suci, lingkunganlah yang kelak membuatnya berbuat dosa. Tidak ya. Jadi manusia itu dilahirkan dari orang tua yang sudah jatuh di dalam dosa. Maka apa yang ada di sekitarnya, kalau memang pada dasarnya sudah memiliki tabiat dosa, maka dosa itu akan menjadi tampak menarik. Anak kecil tanpa diajari pun, kelak dia pasti akan melakukan dosa. Jadi itu mematahkan pernyataan bahwa manusia dilahirkan suci dan kemudian dipengaruhi lingkungan sehingga dia berbuat dosa. Alkitab menyatakan karena kita lahir atau dikandung dari orang tua yang berdosa, maka di dalam diri kita sejak lahir pun sudah memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa. Yang kedua, karena kehidupan ini sangat luas, ada area-area tertentu di mana kita harus mencari teladan selain Kristus. Ini juga tidak setuju. Memang Kristus menjalani hidup yang sangat singkat, tetapi bukan berarti dia itu memiliki kekurangan atau kita harus mencari pelajaran di tempat lain. Tidak. Semua teladan di dalam kehidupan ini itu bisa kita pelajari, kita bisa tarik garis besarnya dari apa yang telah Tuhan Yesus ajarkan dan apa yang telah Tuhan Yesus lakukan di dalam kehidupan ini. Bidang apapun itu, di segala bidang, kita memiliki teladan yang sudah lengkap, ya seperti tadi hikmatnya, sudah lengkap di dalam Kristus. Manusia dapat memperoleh hikmat Tuhan tanpa harus percaya kepada Kristus. Ini juga tidak setuju ya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ya, jadi di luar Tuhan yang benar yaitu Kristus, maka tidak mungkin manusia itu akan memperoleh hikmat Tuhan. Dosa pada dasarnya lebih menarik dibanding hal-hal yang berkenan di hati Allah, sehingga kita perlu waspada. Ini juga tidak setuju. Dosa sebenarnya itu bukan pada dasarnya menarik ya, tetapi dosa tampak menarik karena kita sudah berlumur dengan dosa. Padahal kalau kita mengerti tadi, apa yang ditawarkan dosa itu menuju maut. Kalau demikian, kita memiliki cara pandang yang jernih, maka kita tidak akan lagi melihat bahwa dosa itu menarik. Kita boleh berbuat apa saja yang kita senangi asalkan lahir dari hati yang mengasihi Allah. Ya, ini sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh Agustinus dan itu juga selaras dengan Alkitab. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita pun akan melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, demikian PA pada episode kali ini. Dan marilah kita tutup PA ini, kita akan berterima kasih kepada Tuhan atas kebenaran yang telah Dia nyatakan kepada kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas pelajaran yang Engkau berikan kepada kami melalui Amsal 9 ini. Tolong Tuhan kami sebagai anak-anak-Mu yang hidup di tengah dunia yang penuh tantangan ini, supaya hati kami peka dan senantiasa mau taat untuk menerima undangan hikmat. Karena kami tahu Tuhan, bahwa hanya dengan menerima undangan hikmat, maka kami akan menjalani hidup yang penuh makna dan berkelimpahan. Tuhan, kami juga mendoakan untuk anak-anak-Mu yang mendengarkan
PA ini biarlah Engkau berkati kehidupan mereka masing-masing, dan biarlah mereka juga berperan sebagai garam dan terang dunia di tengah-tengah lingkungan di mana mereka Engkau tempatkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, turun melimpah atas saudara sekalian, mulai hari ini sampai Kristus datang yang kedua kali. Amin. Sampai jumpa di dalam PA minggu depan, dan Tuhan memberkati.